Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sholat tahajud menyelamatkan hidupku, kisah nyata seorang mantan pemabuk. Masa kelam seorang pria bernama Rizal. Namaku Rizal. Dulu, aku adalah seseorang yang mungkin akan kamu hindari di jalan. Badanku penuh tato, setiap malam nongkrong di warung kopi, tangan tak pernah lepas dari botol minuman keras. Aku tak malu mengakuinya karena aku yakin, setiap orang punya masa lalu. Yang terpenting adalah bagaimana seseorang berubah setelahnya. Aku lahir di keluarga sederhana. Ayahku buruh bangunan, ibuku pedagang sayur. Hidup kami pas-pasan, tapi hangat dengan cinta. Sayangnya, saat aku menginjak usia remaja, aku mulai terpengaruh lingkungan. Teman-temanku banyak yang hobi mabuk, pesta malam, dan hidup tanpa arah. Awalnya aku hanya ikut-ikutan, coba-coba aja, pikirku. Tapi dari coba-coba itulah hidupku berubah drastis. SMA aku tak selesai. Aku dikeluarkan karena ketahuan membawa minuman keras ke sekolah. Saat itu aku tidak merasa bersalah, justru bangga dianggap anak nakal yang ditakuti. Tahun demi tahun berlalu, dan kebiasaanku makin parah. Aku tak punya pekerjaan tetap. Kadang ngojek, kadang kerja serabutan. Uang hasil kerja pun habis untuk mabuk dan rokok. Aku pernah dipenjara karena terlibat perkelahian di warung. Saat itulah ibuku jatuh sakit. Tapi aku tetap keras kepala. Titik terendah dalam hidup. Titik balik hidupku datang di tahun 2020. Saat itu pandemi mulai menghantam. Aku kehilangan pekerjaan, dan teman-teman sepi satu persatu. Warung tempat biasa nongkrong tutup. Aku tak punya penghasilan. Aku mulai lapar, benar-benar kelaparan. Suatu malam, aku pulang ke rumah dalam keadaan mabuk berat. Aku muntah di depan pintu, dan saat sadar, aku melihat ibuku duduk di lantai, menatapku sambil menangis. Di sampingnya, ada obat-obatan dan surat hasil pemeriksaan rumah sakit. Ibu sakit ginjal, Zal, tapi kamu nggak pernah peduli. Itu kalimat yang menghantamku seperti petir. Aku terdiam. Untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku merasa jadi anak paling durhaka. Beberapa hari kemudian, ibuku jatuh pingsan dan harus dirawat di rumah sakit. Aku tidak punya uang untuk membayar. Aku pinjam sana-sini, bahkan sempat ingin mencuri dompet seseorang di angkot. Tapi saat itu, aku bertemu dengan seorang bapak tua. Pertemuan aneh yang mengubah segalanya. Aku duduk di taman depan rumah sakit dengan muka kusut. Seorang lelaki tua duduk di sampingku. Ia mengenakan peci putih dan baju koko lusuh, namun wajahnya teduh. Ia melihatku dan berkata, "Anak muda, kalau kamu lagi kesusahan, cobalah bangun di sepertiga malam. Curhat sama Allah." Aku menoleh dan menjawab sinis, "Pak, saya ini pemabuk. Saya bahkan gak tahu cara sholat." Dia tersenyum, tidak marah. "Allah gak pernah lihat masa lalumu. Yang Allah lihat itu hatimu sekarang. Kamu bisa mulai dari malam ini." Entah mengapa aku menangis malam itu. Tangisku bukan karena lapar atau susah. Tapi karena aku merasa, untuk pertama kalinya dalam hidup, aku benar-benar sendiri. Malam itu, aku bangun sekitar jam 3. Aku tidak tahu bacaan tahajud yang benar. Tapi aku ambil wudhu, lalu berdiri di pojok kamar. Aku menangis sambil sujud, hanya bisa bilang, "Ya Allah, tolong ibu saya gak tahu harus gimana." Sholat tahajud yang membuka jalan. Aku tidak langsung berubah. Tapi malam itu menjadi malam pertama dari banyak malam yang berbeda. Aku mulai belajar sholat dari awal. Beli buku bekas panduan sholat di pasar loak. Setiap malam aku bangun diam-diam. Tidak ada yang tahu, bahkan ibuku. Aku menangis tiap malam. Aku curhat, aku minta ampun. Sambil tetap kerja serabutan siang harinya. 2 minggu setelah aku mulai rutin tahajud, keajaiban pertama datang. Seorang teman lama menghubungiku. Ia sedang buka usaha warung makan dan butuh pegawai jujur. "Aku gak tahu kenapa, tapi kamu terlintas di pikiran. Aku tahu kamu punya masa lalu, tapi aku pengen kasih kamu kesempatan." Itu awal dari rezeki pertama. Gaji kecil, tapi halal. Aku gunakan untuk bantu beli obat ibu. Perlahan, kesehatannya membaik. Dokter bilang, respon tubuhnya baik. Yang penting dijaga makannya dan jangan stres. Setiap malam aku tetap bangun, meski lelah. Bahkan saat warung mulai ramai dan tenagaku terkuras, aku tetap menjaga tahajudku. Karena aku merasa, disitulah aku ngobrol paling jujur dengan Tuhan. Ujian datang kembali. Setelah beberapa bulan bekerja di warung makan, hidupku mulai terasa teratur.
Aku tidak lagi begadang tanpa arah. Bahkan, aku bisa mengirimkan uang ke kampung untuk membeli susu dan vitamin ibuku. Tapi hidup, seperti biasa, tidak selalu berjalan mulus. Suatu hari, warung tempat aku bekerja ditutup. Pemiliknya mengalami kerugian besar karena pandemi mulai berdampak lagi. Aku kembali menganggur. Hatiku mulai guncang. Aku takut kembali ke kebiasaan lama. Malam itu aku berwudu dan sujud lebih lama dari biasanya. Ya Allah, kalau ini ujianmu, jangan ambil kembali keimananku yang baru seumur jagung ini. Air mataku tak berhenti. Tapi malam itu juga, aku merasa aneh, hatiku justru tenang. Seolah ada suara lembut yang membisikkan, tenanglah, aku bersamamu. Jalan baru dari tahajud. 3 hari setelah warung tutup, aku sedang duduk di musala kecil dekat rumah kontrakan. Di sana, seorang ustaz yang rutin mengisi kajian menghampiriku. Zal, kamu sekarang rajin ke musala ya? Mau bantu saya kelola perpustakaan kecil di sini? Perpustakaan itu butuh orang untuk bersih-bersih, merapikan buku, dan mencatat peminjaman. Honornya kecil, tapi cukup untuk makan sehari-hari. Aku tak pikir panjang, aku langsung terima. Setiap hari, aku membaca buku-buku Islam ringan saat menjaga perpustakaan. Dari sanalah aku mulai tahu makna sabar, tawakal, dan bagaimana tahajud menjadi salah satu kunci pertolongan Allah yang disebut dalam Al-Quran dan hadis. Dan pada sebagian malam hari, bertahajudlah kamu sebagai suatu ibadah tambahan bagimu, mudah-mudahan Tuhanmu mengangkatmu ke tempat yang terpuji. Quran Surat Al-Isra, 79. Ayat itu menancap kuat dalam hatiku. Aku benar-benar merasakannya. Hidupku makin sederhana, tapi penuh makna. Dari dosa ke dakwah, 2 tahun berlalu, aku sudah jauh dari masa laluku. Badanku masih penuh tato, tapi setiap orang yang melihatku kini berkata, Mas Rizal itu orangnya ramah dan suka bantu. Aku tak pernah menyangka bisa mengisi kajian kecil di musala, menceritakan kisah hidupku sebagai peringatan bagi anak-anak muda. Kalau Allah bisa angkat saya dari kubangan dosa, Dia juga bisa angkat kamu. Asal kamu mau bangun malam dan bicara jujur dengannya, ucapku pada satu kajian. Anak-anak muda yang dulu sering mabuk mulai mendekat. Mereka merasa ada harapan. Aku tak pandai ceramah, tapi aku bicara dari hati. Aku bukan ustaz, tapi aku saksi hidup bahwa sholat tahajud bisa mengubah seseorang yang hampir hancur total. Keajaiban di waktu sepi. Satu malam, aku jatuh sakit cukup parah. Badan panas dan menggigil. Aku tak kuat berdiri. Tapi jam 3 dini hari, aku tetap berusaha bangun. Aku duduk, tidak kuat berdiri, tapi aku masih sujud. Dalam doaku malam itu, aku hanya bilang, Ya Allah, terima kasih. Kalau Engkau ingin aku pulang, aku siap. Tapi kalau Engkau masih beri kesempatan, aku ingin terus bercerita bahwa Engkau Maha Baik. Ajaib, besoknya aku merasa jauh lebih baik. Bahkan dokter bilang tubuhku tangguh karena pikiran positif dan semangat hidup. Aku tahu, itu bukan sekadar semangat. Itu karena tahajud. Karena saat kamu bangun saat dunia tidur, kamu benar-benar bicara dari hati. Dan Allah selalu mendengar. Ibu dan akhir bahagia. Ibu, yang dulu nyaris aku tinggalkan karena ego dan mabuk, kini menjadi teman tahajudku. Dia tinggal bersamaku di rumah kecil hasil nabung dari kerja keras selama 2 tahun terakhir. Setiap malam, aku bangun dan sering menemukan ibuku sudah lebih dulu duduk di sajadah, menangis dalam doa. Zal, ibu bangga padamu. Allah sayang kamu. Buktinya, kamu berubah sebaik ini, katanya sambil tersenyum penuh air mata. Dulu aku sering membuat ibu menangis karena kecewa. Sekarang, aku hanya ingin melihat air matanya karena haru dan bahagia. Cukup Allah saja. Kini, setiap malam aku tetap bangun. Kadang hanya bisa duduk, kadang dengan kaki pegal. Tapi aku tak pernah melewatkan tahajud. Dari seorang pemabuk, aku jadi penjaga musala kecil. Dari orang yang tak tahu wudu, jadi saksi keajaiban sujud malam. Pesanku untuk siapapun yang nonton video ini. Jangan tunggu sempurna baru sujud. Sujudlah, maka Allah yang akan menyempurnakanmu. Hidupku tak mewah. Aku tidak punya mobil atau rumah besar. Tapi aku punya sesuatu yang tidak semua orang punya, ketenangan hati yang datang saat dunia sedang tidur, dan aku sedang bicara dengan Tuhanku. Dan itu cukup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.